Oke teman-teman, di sini kita bakal membahas soal-soal dari materi kecepatan. Nah, kecepatan, percepatan, dan sebagainya ya. Oke, langsung aja kita bahas. Dari soal nomor 1. Diketahui perjalanan dari A ke B berjarak 120 km. Kecepatan rata-rata 50 km. Oke, berarti cara pembahasannya begini ya. Ini kakak kecilin dulu. Oke, jarak sama dengan 120 km. Nah, kecepatan rata-rata gini aja. Kecepatan rata-rata sama dengan 50 km. Berarti waktu untuk berangkatnya dari A ke B, waktu 1 sama dengan 120 km dibagi 50 km. Nah, hasilnya sama dengan 2,4 jam. Nah, itu ya. Ini kilometer per jam ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, setelah mendapat seperti ini kan 2,4 jam ini kita kalikan 60 menit. Nah, makanya kita konversi menjadi 2 jam. 0,4 itu sama dengan 24 menit. Nah, begitu. Selanjutnya kita cari waktu pulang atau W2. Nah, ini kan. Kembali lagi dari kota B ke A dengan rute sama, total waktu perjalanan di 5 jam 24 menit. Nah, 5 jam 24 menit. Berarti cara mencari kecepatan rata-ratanya itu 5 jam 24 menit itu kita kurangi 2 jam kecepatan yang tadi pergi. Nah, ini kan total nih yang waktu 2-nya. Nah, yang ini kan total dari waktu 1 dan waktu 2. Kita cari waktu 2. Oke, kita kurangi 2 jam 24 menit. Maka hasilnya sama dengan 3 jam. Oke, berarti waktu untuk kembali dari kota B ke kota A itu sama dengan 3 jam. Atau W2 sama dengan 3 jam. Ya. Nah, selanjutnya kita cari kecepatan rata-rata untuk pulang. Jadi ini V1, ini V2 ya. Jadi kecepatan rata-ratanya sama dengan, nah jaraknya kan 120 km nih. Yaudah, kecepatan kan jarak dibagi waktu ya teman-teman. Nah, ini 3 jam. Berarti kecepatan rata-ratanya itu 40 km per jam. Nah, kayak gitu tuh. Jadi jawabannya dodol ya. Oke teman-teman, untuk nomor 2 diketahui ini cukup rumit ya soalnya. Ada sekitar 4 elemen ya, baik itu orang, produk, menit, dan capaian ya. Berapa produk. Nah, intinya teman-teman di sini kan ditanya berapa jam diperlukan untuk menghasilkan 1000 produk. Jadi kalau berapa jam berarti ditanya itu adalah T. Nah, T time, waktu ya. T sama dengan teman-teman. Dalam rumus kecepatan itu sama dengan S per V. Nah, S itu sama dengan jarak, V itu sama dengan kecepatan. Nah, dalam hal ini V itu adalah produknya. S itu jarak itu adalah produknya, produk yang ingin dicapai. Sama seperti ke kota B itu 10 km, berapa S-nya?
10 km, tapi di sini dalam bentuk produk. Nah, V ini agak unik teman-teman, karena dia dirombak nih. Jadi, V itu adalah banyaknya orang, X, terus dikali berapa produk tiap menitnya. Nah, kayak gitu. Ini ya, rumusnya. Jadi, cara mencari waktunya sama dengan S per X dikali Y per Z. Nah, kayak gini nih teman-teman. Maka bisa kita dapat di sini cara pengerjaannya adalah tinggal masukin aja. S itu produknya berapa? 10.000 per berapa X-nya? X-nya tetap X, terus Y-nya tetap Y ya, Y, terus Z-nya ini kan bisa naik nih ke sini. Nah, jadi ke sini. Oke, jadi jawabannya adalah begini nih. Udah ada belum? Ternyata belum ada. Apa yang salah? Karena ini Y-nya itu masih Z-nya itu masih dalam menit teman-teman. Nah, jadi harus kita ubah ke jam. Jadi kalau ingin mengubah ke jam, ini kan menit, harus dibagi 60 dong. Nah, atau kita dibagi jam. Nah, di sini 60 ya, 60 menit. Di sini 1 menitnya habis. Jadi udah perwakilannya jam. Jadi jawabannya adalah 10.000 Z dibagi 60 X Y jam. Nah, jadi udah satuan jam ya teman-teman. Oke, apa jawabannya? Yang mana paling tepat? Paling tepat adalah A ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bakal membahas soal yang ketiga. Di sini ditanya, Bani berseba dari X ke Y kecepatan 40 km per jam, kemudian kembali ke kota X dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, jika X adalah kecepatan rata-rata Bani dan Y sama dengan 26/2/3, maka dicari hubungannya teman-teman. Sebenarnya intinya kalau mencari kecepatan yang begini, dia pergi balik lagi, total kecepatan itu kayak gini nih teman-teman. Kecepatan rata-rata ya, X sama dengan T1 dikali V1 ditambah T2 dikali V2 terus per T1 ditambah T2. Nah, umumnya seperti ini. Tapi kita lihat di soal, di sini nggak ada nih ya, dicantumin berapa jaraknya. Jadi nggak bisa kita ketahui secara langsung nih berapa yang dicapai. Jadi kita tarik aja kesimpulan, ini 40 km jaraknya dari kota X ke Y. Nah, jadi untuk T1 cukup menempuh 1 jam aja ya. Dan V1-nya itu berapa? 40. Terus T2 cukup itu 20 ya, jadi butuh 2 jam. T2-nya 20. Dibagi T1 tambah T2 adalah 3 jam. Maka didapat 40 ditambah 40 dibagi 3. Maka hasilnya sama dengan 80 bagi 3. 80 bagi 3 itu sekitar 26, 2/3 jam. Nah, jadi hubungan antara X dan Y itu sama ya. Jadi jawabannya adalah Eko. Nah, di sini Eko ya.
kok kurang nih. X sama dengan Y. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Jika Abu memacu motornya ke kantor kecepatan 24 km per jam, maka terlambat 15 menit. Tetapi kalau dia 36 km per jam, 10 menit lebih awal. Maka ditanya jarak tempuh rumah Abu ke kantor. Nah, dalam hal ini kalian bisa mengerjakannya seperti ini. Kan ditanyanya jarak ya. Walaupun dia 24 km per jam, kecepatan pertama, kedua juga beda. Kan jaraknya tetap sama. S1 sama dengan S2. Nah, jarak apa kecepatannya? Jarak apa rumusnya? Yaitu V1 dikali T1 sama dengan V2 dikali T2. Nah ini ya, S1 itu untuk ini, S2 itu untuk ini. Selanjutnya teman-teman bisa kita lihat V1 nya berapa? Ini 24 ya teman-teman. Terus T2 nya itu dia bilang terlambat 15 menit, berarti T tepat waktunya dikurang 15 menit. Nah ini terlambat ya, sama dengan V2 nya berapa? 36 nih teman-teman. Nah dikali untuk T2 dia katakan lebih awal 10 menit, berarti T tepat waktu ditambah 10 menit. Nah selanjutnya teman-teman, kita kalikan aja ke dalam, jadi 24D 24D dikurang sekian ya. Selanjutnya 36T dikurang 360. Nah setelah itu teman-teman bisa kita lihat nih ya, nanti tinggal dibagi aja teman-teman. Nah jadi misalnya kita kalikan dulu ya teman-teman, 24 dikali 15, 20, 2, 10, 12, 4, 2, 0, 6, 3, 360. Ternyata sama nih teman-teman. Nah jadi kan begini nih, 24T dikurang 360 sama dengan 36T ditambah 360. Nah setelah sama seperti ini, hasilnya bisa dibagi berapa nih ya? 360 dibagi 12 nih teman-teman. Nah dibagi 12 maka ini dapat 2T, kedua ruas ya dibagi 12. Jadi ini semua dibagi 12 dapat 2T dikurang ini 30 sama dengan ini jadi 3T ditambah 30. Kita pindah ini ke kanan. Nah kita pindah 3T ke kiri menjadi min T ya teman-teman. Min T sama dengan 60. Nah kita pindah lagi. Oke, jadi waktunya adalah 60. Kita lihat teman-teman, min ini pengaruh nggak? Ternyata enggak teman-teman. Nah contohnya gini, min 30 menit. Nah butuh waktu tetap kan 30 menit, jadi ini nggak pengaruh. Nah jadi boleh hilang aja. Nih seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman, kita tinggal cari jarak S sama dengan kecepatan kali waktu, sama dengan kita ambil yang pertama aja deh, 24 dikali T nya itu kan 60. Nah tapi dia terlambat 15 menit, berarti butuh 15 menit lagi, berarti 24 dikali 1,25 jam sama dengan 30 km. Nah jadi jawabannya 30 km ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 5. Sebuah kereta berangkat dari stasiun R ke S, kecepatan 72 km per jam, kemudian kembali dari S ke R, kecepatan 108 km per jam. Kecepatan rata-rata kereta tersebut adalah... Oke teman-teman, dalam hal ini kayak gini ya teman-teman. Ini
bakal sering dalam soal. Dari satu titik ke satu titik lain ini V1, terus dia kembali lagi nih ke titik tersebut, ini V2. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah jaraknya itu tetap sama, di mana S1 sama dengan S2. Nah, untuk itu kita misalkan aja nih. Misalkan jarak dari R ke S itu dilambangkan dengan S. Berarti total perjalanannya sama dengan 2 kali jarak ya, sama dengan 2S. Oke. Selanjutnya kita cari lama perjalanannya atau time. Nah, time-nya itu ada 2 ya teman-teman, waktu pergi dan waktu pulang. Jadi mencari time-nya itu sama dengan S dibagi 72, dimana kecepatan pertamanya 72 ini jadi jam ya teman-teman. Kenapa di sini kilometer, di sini kilometer, jadi mati. Nah, terus ditambah S per 108. Nah, ini jam juga. Nah, setelah itu kita dapatkan ini, kita kalikan seperti pecahan biasa ya teman-teman. Maka dapatnya adalah 5S. 5S per 216 jam. Nah, ini nih waktunya. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata itu bisa dicari dengan cara total perjalanan per total waktu. Total perjalanan per total waktu atau lama perjalanan. Berarti sama dengan total perjalanannya berapa? 2S ya teman-teman. Total waktunya atau lama perjalanannya berapa? 5S per 216. Nah, ini kan naik nih teman-teman. Nah, karena naik maka dikalikan hasilnya akan dapat 2S dikali 216 adalah 432. Nah, 432S. Ini hapus dulu ya. 432S. Ini dibagi dengan 5S teman-teman. Nah, maka S-nya bakal mati ya. Dan akan dapat hasilnya 86,4. Nah, maka jawabannya adalah bola. Oke, cukup sekian teman-teman dari pembahasan 5 soal dulu. Tetap ikutin ya. Kita bakal bahas soal-soal yang lebih menantang lagi. Bisa minta tolong juga bantu untuk subscribe supaya juga videonya bisa ter-up terus ya sama kalian. Nah, jadi ada info notifikasi yang masuk. Oke, terima kasih.